Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dila Safira, NPM 35 dari Prodi PBSI 2019A. Di sini saya akan menjawab pertanyaan soal UAS sintaksis bahasa Indonesia yang diampu oleh Bu Kingkin Puput Kinanti. Pertanyaan pertama yaitu jelaskan definisi sintaksis dan manfaat sintaksis. Sintaksis adalah salah satu cabang ilmu bahasa atau linguistik yang mempelajari tentang frasa, klausa, dan kalimat, serta bagaimana unsur-unsur tersebut membangun suatu kalimat yang bermakna dalam tuturan. Kemudian manfaat sintaksis. Manfaat analisis sintaksis yaitu untuk mengetahui keberterimaan suatu kalimat. Dengan demikian, kalimat dapat dianalisis bukan saja dari unsur fungsi struktur kalimat, melainkan juga dapat dianalisis bersama-sama dengan kategori dan peran kalimat. Kemudian yang kedua yaitu jelaskan tentang frasa endosentris dan contohnya. Di sini saya menjelaskan tentang frasa endosentris koordinatif. Frasa endosentris koordinatif adalah frasa endosentris yang semua unsurnya merupakan unsur pusat. Untuk dua unsur pusat yang mempunyai arti yang beda, maka diberi sisipan kata hubung dan atau. Misal, kata suami istri dan kata pendidikan dan pembinaan. Contoh kalimatnya, pasangan suami istri itu terlihat kompak dengan seragam batik yang dikenakannya. Yang kedua, sekolah harus menerapkan sistem pendidikan dan pembinaan yang baik. Kemudian yang ketiga, jelaskan tentang jenis-jenis kalimat. Yang pertama yaitu kalimat transitif. Kalimat transitif adalah kalimat yang membutuhkan objek. Berikut ringkasan ciri-ciri kalimat transitif. Yang satu, menggunakan kata kerja transitif atau kata kerjanya membutuhkan objek. Kedua, kalimatnya bisa diubah ke dalam bentuk kalimat pasif. Yang ketiga, biasanya kata kerjanya berimbuhan me atau memper. Contoh kalimat transitif. Yang pertama, Ihsan membaca koran. Yang kedua, Hinda menyiram tanaman di taman depan rumah. Yang ketiga, Ibu Jumiah memasak sayur bening di dapur. Selanjutnya, kalimat intransitif. Kalimat intransitif merupakan kalimat yang tidak membutuhkan objek. Ciri-cirinya adalah 1. Menggunakan kata kerja intransitif atau kata kerjanya tidak membutuhkan objek. Yang kedua, kalimatnya tidak bisa diubah ke dalam bentuk kalimat pasif. Yang ketiga, biasanya kata kerjanya berimbuhan ter, ke, ber, ke, an. Contoh kalimat intransitif. Yang pertama, Nijar menangis terseduh-seduh. 2. Fafa tersenyum manis. 3. Siti Romlah berlari kencang. Kalimat aktif. Kalimat aktif merupakan kalimat yang subjeknya dengan aktif melakukan suatu tindakan dalam bentuk predikat terhadap objeknya. Umumnya, subjek berada di depan predikat. Kalimat aktif juga dapat diartikan sebagai kalimat yang subjeknya melakukan suatu aktivitas. Ciri-ciri kalimat aktif. 1. Subjeknya sebagai pelaku. 2. Predikatnya berawalan me atau ber. Contoh kalimat aktif. 1. Adik minum jus jambu. 2. Ayah memberi adik sepeda baru sebagai hadiah ulang tahun. 3. Adik sedang menonton televisi di ruang tengah. 4. Ayah dan kakak pergi memancing tadi sore. Selanjutnya kalimat pasif. Kalimat pasif merupakan kalimat yang subjeknya dikenai suatu tindakan. Umumnya kalimat ini diawali oleh awalan ter atau di. Ciri-ciri kalimat pasif. 1. Subjeknya sebagai penderita. 2. Predikatnya berimbuhan ter, di, atau terkan.
Ketiga, predikatnya berupa kata ganti orang yang disusul kata kerja yang kehilangan awalan. Contoh kalimat pasif. 1. Lukisan terkenal Mona Lisa dilukis oleh Leonardo da Vinci. Kedua, guci dari keramik itu dibuat oleh ibuku semasa dia masih kuliah dulu. Ketiga, bola basket itu ditendang imam. Keempat, sampah yang menumpuk itu dibakar adik. Kemudian kalimat tunggal. Kalimat tunggal adalah kalimat yang hanya terdiri atas satu subjek dan satu predikat saja. Namun, kalimat tunggal dapat juga diikuti dengan objek atau keterangan. Kalimat tunggal hanya memiliki satu struktur penyusun kalimat saja. Apakah itu subjek predikat, subjek predikat objek, atau subjek predikat objek keterangan? Dengan kata lain, tidak ada dua unsur yang sama di dalam kalimat. Contoh, Budi pergi ke sekolah. Budi sebagai subjek, pergi sebagai predikat, ke sekolah sebagai keterangan tempat. Kemudian yang terakhir yaitu kalimat majemuk. Kalimat majemuk adalah kalimat yang mengandung dua pola kalimat atau lebih. Kalimat ini merupakan sebuah kalimat yang memiliki lebih dari satu subjek, predikat, objek, ataupun pelengkap. Kalimat majemuk disebut juga kalimat luas atau kompleks. Ciri-ciri kalimat majemuk adalah 1. Terdapat perluasan atau penggabungan dari kalimat inti. Yang kedua, perluasan dari kalimat inti tersebut menghasilkan pola kalimat baru. Yang ketiga, memiliki subjek atau predikat lebih dari satu. Contoh kalimat majemuk. Sinta rajin, tetapi kakaknya pemalas. Yang kedua, Lia belajar membaca. Andi bermain dadu. Yang ketiga, Indah memasak di dapur. Rina menonton TV. Demikian video dari saya. Apabila ada kesalahan, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.